Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk, Bu? Ya, silakan masuk. Silakan duduk, Nak Rizky. Ya, terima kasih, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya baik, Bu. Cuman saya agak capek sedikit. Nah, sebelumnya Ibu mau berterima kasih dulu karena Rizky sudah mau memberanikan diri datang ke sini. Nah, kelihatannya Rizky ini ada sesuatu yang mau disampaikan ya. Iya, Bu. Nah, Rizky tidak perlu takut untuk cerita kepada Ibu karena semua yang Rizky ceritakan kepada Ibu hari ini akan Ibu jaga kerahasiaannya dan bersifat privasi. Jadi begini, Bu. Saya tuh lagi pusing sekali karena untuk mengatur waktuku akhir-akhir ini, Bu. Oke, coba Rizky ceritakan pelan-pelan pusingnya ini kenapa? Jadi begini, Bu. Saya kan menjabat Kak menjadi ketua OSIS, terus ikut Kak juga PMR. Nah, akhir-akhir ini kegiatannya itu banyak sekali, Bu. Tugas sekolah saya itu juga menumpuk. Saya tuh jadi lebih sering begadang dan bingung Kak juga mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oh, jadi karena jadi ketua OSIS dan organisasi PMR ini, Rizky jadi kewalahan untuk membagi waktu untuk tugas sekolahnya ya. Iya, Bu. Saya tahu organisasi itu kan penting. Nah, tapi nilai pelajaran saya itu juga mulai menurun. Saya tuh takut tidak bisa Kak selesaikan semuanya dengan benar. Sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu, dari kedua organisasi ini antara OSIS dan PMR, organisasi mana yang paling sering membuat waktunya Rizky ini habis sekarang? Sepertinya Ibu waktu jadi ketua OSIS. Nah, rapat dan persiapannya itu Bu sangat banyak Ki. Terus tapi saya juga tuh merasa tidak enak kalau harus Kak juga jarang muncul di PMR. Oke, jadi intinya ini Rizky kesulitan membagi waktu karena ada peran ganda di antara dua organisasi dan berdampak ke akademiknya dengan kesehatannya Rizky ini, begitu. Iya Bu, saya tuh merasa mau semuanya sempurna, tapi tenaga saya itu tidak cukup. Terus nanti hasilnya malah tidak sesuai dengan ekspektasi saya, Bu. Jadi Rizky ini ingin semuanya sempurna, tapi sadar juga kalau waktunya ini tidak cukup. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apa yang paling Rizky takutkan kalau jadwalnya ini berantakan seperti ini? Saya tuh Bu takut mengecewakan teman-temanku di organisasi. Tetapi yang paling saya takuti itu kalau nilai saya itu menurun karena prioritas saya itu tetap di akademik Ibu. Oh, jadi Rizky ingin sukses di keduanya dan tidak mengecewakan ini temannya, tapi takut terganggu juga akademiknya. Itu yang buat Rizky banyak pikiran. Iya Ibu, rasanya itu kayak harus bisa handle semuanya sendirian tuh Bu. Tapi bagi saya tuh susah sekali Bu. Nah, kalau dari yang Ibu lihat ini masalahnya Rizky bukan karena tidak mampu, tapi karena belum menemukan cara untuk membagi waktunya ini untuk jalankan kedua peran ini, begitu. Sepertinya begitu Bu. Saya tuh kan butuh juga waktu untuk untuk menentukan prioritasku, membuat batasan dan berani menolak jika kegiatannya itu Bu sudah terlalu banyak. Berarti tujuan tak ini sekarang adalah mencari cara untuk manajemen waktu, terutama untuk prioritas agar
OSIS dan PMR ini tetap berjalan dan nilainya ini Reski tetap aman. Setuju? Setuju Ibu. Itu salah satu hal yang paling saya butuhkan sekarang. Oke, nah menurutnya ini Reski langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk atasi ini masalahnya? Bisa Reski sebutkan? Mungkin saya tuh Bu, bisa mulai untuk membuat jadwal harian atau mingguan yang rinci Bu. Misalnya itu kapan waktu belajar, terus dan kapan waktu untuk organisasi. Nah, itu salah satu ide yang bagus. Nah, Ibu juga mau sarankan, apakah Reski ini pernah mendengar matrix Eisenhower? Atau itu salah satu cara untuk memilah mana tugas yang penting dan mana tugas yang mendesak. Sepertinya Bu, saya bisa coba hal itu Bu. Terus saya tuh juga mungkin bisa bagi-bagi tugas-tugas OSIS kepada wakil atau koordinator. Jadi bukan saya mengerjakan semuanya. Terus di PMR itu mungkin saya bisa izin dulu di kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu wajib. Ibu juga mau sarankan sebaiknya ini Reski konfirmasi dulu ke pembina OSIS dan PMR mengenai kondisinya Reski ini sekarang. Iya Ibu. Nah, sekarang kita akan memilih alternatif mana yang paling pas ini untuk digunakan. Nah, kalau boleh Ibu tahu apa yang menjadi patokannya ini Reski dalam mengambil suatu keputusan? Yang paling penting itu saya rasa Bu, tanggung jawabku sebagai ketua OSIS tetap jalan. Terus nilai sekolahku itu tidak menurun sama saya tuh bisa memperbaiki waktu tidur saya itu agar tidak sakit Bu. Oke, kalau kita lihat dari ide-ide tadi yaitu membuat jadwal harian, delegasi tugas, dan memprioritaskan sesuatu. Nah, kira-kira itu mana yang paling cocok untuk memenuhi keinginannya ini Reski tadi? Nah, setelah kita lihat tadi dari beberapa ide, sepertinya yang paling cocok ini untuk Reski sekarang itu adalah membuat jadwal rinci dengan belajar di matrix Eisenhower untuk menentukan ini prioritas utamanya. Iya Bu, kalau jadwalnya itu jelas, saya tuh juga menjadi lebih bisa menolak kegiatan yang tidak terlalu penting. Jadi saya tuh bisa fokus belajar. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apakah Reski ini sudah yakin dengan cara ini bisa dilakukan dan sesuai dengan tujuannya Reski tadi? Yakin Ibu, saya tuh mau mencoba hal baru. Nah, selanjutnya ini Ibu mau bertanya, kapan Reski ini mau memulai alternatif ini dan bagaimana caranya? Sepertinya Ibu, nanti malam saya akan coba buat jadwal mingguan Ibu. Nah, saya tuh mau mulai dengan memberi tanda warna yang berbeda untuk waktu belajar saya itu agar tidak mudah kita terganggu. Bagus sekali. Ibu mau bertanya lagi, apakah Reski ini punya kelebihan yang bisa membuat rencana ini lebih berhasil atau lebih efisien lah? Iya Ibu, saya itu orangnya disiplin. Nah, kalau sudah gak punya target, saya itu juga harus mengatur waktu tidur saya itu agar tidak begadang. Oke. Nah, menurutnya ini Reski, apakah ada seseorang yang bisa membantu ini Reski untuk menyelesaikan masalahnya?
Ada Bu. Saya tuh mau bicara sama wakil ketua OSIS untuk beberapa tugasku dan minta ke orang tuaku untuk mengingatkan Kak belajar. Oke, baik. Nah, jadi langkah pertama apa yang akan Reski lakukan setelah pulang dari sini nanti? Nah, kalau pulang Kak dari sini Bu, saya tuh saya tuh akan mulai dari cari Kak dulu tutorial untuk membuat prioritas tugas yang biasa orang-orang catat itu Bu di aplikasi kalender. Oke, bagus. Nah, kalau Reski butuh diskusi lagi sama ibu, jangan sungkan untuk temui ibu di jam istirahat ya. Iya Bu. Oke, apakah ada lagi yang masih ingin Reski sampaikan? Kayaknya cukup nih Bu. Terima kasih Bu sudah mau dengarkan keluh kesahku. Iya, sama-sama. Nah, sebelum kita akhiri pembicaraan kita hari ini, bisa Reski simpulkan sedikit mengenai apa yang Reski dapat dari sesi ini? Eh, yang saya tahu tuh Bu, saya tuh menjadi tahu masalah utamanya itu adalah manajemen waktu ternyata. Terus solusinya itu harus Kak buat jadwal rinci di kalender yang kayak tadi. Terus pakai Kak skala prioritas dan belajar Kak membagi tugasku Bu, di organisasi. Bagus. Kamu sudah tahu harus mulai dari mana. Nah, setelah sesi ini, Ibu mau bertanya bagaimana perasaannya Reski sekarang. Kalau perasaanku Bu ditanya, lega sekali aku rasa Bu. Karena saya tuh bisa jadi tenang dan bisa Kak optimis untuk mengatur semuanya. Makasih Nabu atas semuanya. Nah, pesan Ibu itu Reski harus lebih konsisten lagi dalam melakukan ini rencananya ya. Semangat. Iya siap Ibu. Kalau begitu saya pulang dulu deh. Ya apa deh Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.